pembelajaran itu harus diiringi dengan doa terlebih dahulu. Agar apa? Selamat. Ya. Setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil silakan acungkan tangannya ya. Dan harus jelas. Silakan. Abija, Naufal. Hadir Bu. Hadir. Ahmad, Alisa. Hadir. Amanda. Hadir Bu. Hadir. Auliandri Apriliannya. Hadir Bu. Hadir. Azkia. Hadir. Dita Nurani. Hadir. Emilda. Hadir. Ada ya Emilda. Erpan. Erpan. Hadir. Ada Erpan? Ada. Fitri. Hadir. Larasati. Laras. Hadir. Hadir. Manda. Hadir. Hadir. Meisa. Hadir. Neri. Hadir. Mana Neri? Ya, tuh. Raisa. Hadir. Hadir Raisa. Sehat Raisa? Sehat Bu. Ya. Cindy. Hadir. Cindy mana? Oke, Cindy. Siti Salwa. Hadir. Siti. Syakira. Hadir. Syakira, bagaimana Syakira, sehat? Sehat ya. Tiana. Hadir. Zaki. Hadir Bu. Iya, sudah ada semuanya, sudah terabsen? Sudah. Hadir semua, alhamdulillah. Baik, silakan Siti Salwa memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Ibu Kita Kartini. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia Tua. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk negara. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Selesai. Terima kasih Siti Salwa. Bagaimana ini lagu wajib nasional saja? Kalian lupa, jangan melupakan lagu wajib Nasional. Padahal setiap hari selalu bernyanyi. Tapi kenapa nih Ibu kita Kartininya lupa ya? Awas, Salwa memimpinnya sambil bernyanyi ya. Kita lanjut kepada materi pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat tentang kompetensi dasar minggu lalu? Silakan Siti Salwa, apa? Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Minggu lalu kita itu bagian pada kompetensi dasar 3.1, yaitu mengidentifikasi. Apa yang diidentifikasi? Informasi. Dari apa? Objek. Objeknya apa? Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan seni daerah. Yang kemarin kalian identifikasi apa? Pantai? Pantai Parangtritis termasuk tes deskripsi apa? Tempat wisata. Tempat
dan kalian pun harus mencapai. Apa kompetensi dasar 4.1? Bisa dilihat. Coba. Mana? Siapa? Silakan Sakira. Menentukan isi teks deskripsi objek sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas di daerah, kain tradisional dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Berarti hari ini kita kompetensi dasarnya apa? Menentukan. Apa yang ditentukan? Isi teks deskripsi. Melalui apa? Objeknya apa? Sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan menentukan isi. Isinya itu termasuk tadi ada sekolah, ada tempat wisata, ada tempat bersejarah, kain tradisional, terus apa lagi? Pentas seni daerah. Nah, itu kompetensi dasarnya. Ibu ada tujuan pembelajaran juga. Ada yang harus kalian capai. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Coba kita lihat. Nah, ada yang ingin membacakan? Terlihat? Silakan Rangga. Tujuan pembelajaran. Setelah mencermati teks deskripsi, video pembelajaran, dan salindia materi yang ditayangkan, serta didik melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran di cooperative learning dapat menumbuhkan sikap kerjasama, percaya diri, tanggung jawab. Diharapkan peserta didik mampu Untuk mampu untuk pada tujuan pembelajaran. Apa saja hari ini yang harus dicapai? Nomor satunya, silakan. Sakira lagi, jangan. Ayo. Silakan Azkia. Satu, menuliskan isi teks deskripsi berdasarkan gambaran umum, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan yang didengar dan dibaca dengan lengkap. Dengan lengkap. Kemudian nomor 2-nya silakan. Siapa? Silakan Raisa. Menuliskan isi teks deskripsi berdasarkan kalimat serapan panca indera seolah-olah dapat dilihat, yang didengar dan dibaca dengan tepat. Seolah-olah dapat dilihat. Kemudian nomor 3. Saya Bu. Silakan kita. Menuliskan isi teks deskripsi berdasarkan kalimat serapan panca indera seolah-olah dapat didengar, yang didengar dan dibaca dengan tepat. Menuliskan isi teks deskripsi berdasarkan kalimat serapan panca indera seolah-olah dapat dirasakan, yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nah, itu ya, ada 4 tujuan pada isi teks deskripsi. Yang pertama apa? Gambaran umum. Gambaran umumnya tadi meliputi apa? Identifikasi, deskripsi, dan kesimpulan. Sedangkan untuk 2, 3, 4 itu adalah serapan Panca indera. Serapan panca indera itu termasuk pada aspek kebahasaan. Sedangkan gambaran umum itu termasuk pada struktur teks deskripsi. Nah, itu adalah isi yang harus kalian capai hari ini. Kalian harus mampu menentukan isi teks deskripsi, ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham apa yang harus kalian capai? Sudah mengerti nanti kalian harus mengerjakan apa? Baik, ya. Nah, sebelum kita masuk pada video pembelajaran, pada pembelajaran inti, pada kerja kelompok, nah Ibu ada motivasi belajar, ya. Hari ini kalian dari rumah berangkat ke sekolah untuk apa? Belajar sama kan? Nah, di sekolah itu untuk belajar. Belajar kalian itu untuk apa? Meraih cita-cita, untuk menuju kesuksesan. Nah, dengan menuju kesuksesan itu harus apa? Bersungguh-sungguh. Dengan cara apa tadi? Belajar. Terus harus menghindari apa?
hanya jajan atau hanya dapat uang jajan, jadi ke sekolahnya itu nggak paham apa yang dijelaskan sama gurunya, ya apa yang tadi diajarkan, apa yang tadi harus kalian simak, apa yang jadi PR kalian di rumah. Jangan seperti itu ya. Janji sama ibu semakin kalau kalian ingin sukses harus belajar dengan apa? Jangan sungguh-sungguh dan rajin. Masih semangat? Masih. Bagaimana semangatnya? Semangat, yes. Ya, kita sekarang masuk pada inti pembelajaran, yaitu ibu memiliki video pembelajaran mengenai menentukan isi teks deskripsi. Nah, yang akan ditentukan hari ini adalah objek tempat bersejarah. Kalau kemarin tempat wisata, kalau sekarang tempat bersejarah. Ya, mari kita simak terlebih dahulu. Kalian simak dan cermati baik-baik, karena videonya nanti ada teksnya ya. Nanti di videonya ada teksnya. Silakan dicermati terlebih dahulu dengan seksama.
Amis masih dibilang dekat tidak dengan Tasikmalaya? Sebelum ibu yang menjawab, ada yang mencermati videonya nggak tadi? Silakan Dita. Masih dekat, hanya beda kabupaten. Masih dekat tetapi beda kabupaten. Nah, betul. Tadi pada video itu dijelaskan bahwa Ciamis dan Tasikmalaya itu berdekatan. Yang menjadi penghubungnya itu adalah jembatan Cirahong. Dengan kata lain, jika ada jembatan Cirahong berarti masih dekat. Kalau tidak ada jembatan Cirahong bagaimana? Harus apa Rangga? Muternya kemana? Muter ke kota. Ya, berarti tidak ada akses kabupaten. Berarti harus muter ke kota. Kalau ke kota kita dari Tasik ke Ciamis ada yang tahu berapa jam? Sekitar 2 jam atau 1 jam untuk kota dan kota. Kalau dari kita ke sana sekitar 2 jam ya. Seperti itu. Bagaimana saya kira masih sudah cukup? Oke, yang lain ada lagi pertanyaan, ada yang lagi ingin menanggapi? Saya Mau menanggapi? Mau menanggapi? Ya, silakan. Bu, pembangunannya dari zaman Belanda menjajah Indonesia. Sebentar Cindy mau menanggapi atau mau bertanya? Iya, kan ibu bertanya. Cindy mau menanggapi? Mau bertanya? Ya, silakan. Bu, pembangunannya dari zaman Belanda menjajah Indonesia, Bu. Apa? Oh, pembangunannya? Dari zaman Belanda menjajah Indonesia. Pembangunan apa maksud Cindy? Jembatan Cirahong. Oh, pembangunan jembatan Cirahong dibuat pada saat penjajahan Belanda, maksudnya seperti itu. Ya, terus? Apakah pernah runtuh tidak, Bu? Pernah runtuh, oke. Nah, dari teman kalian ada yang bertanya, kalau tadi ada yang mencermati, betul tidak pembuatan atau pembangunan jembatan Cirahong itu pada saat penjajahan Belanda? Ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Ya, silakan Jaki. Silakan. Tidak pernah runtuh tapi sering diperbaiki. Oh, tidak pernah runtuh tapi sudah sering diperbaiki. Nah, berarti tidak pernah runtuh katanya tadi, tapi diperbarui juga ya biar semakin kokoh. Nah, pertanyaan yang pertamanya, betul tidak pembangunannya itu pada zaman Belanda? Siapa yang ingin menanggapi? Silakan Fitri. Ya. Kurang keras Fitri, ayo. Bu, ini menanggapi Iya. video pada zaman pembangunannya zaman Belanda untuk sekarang sosial. Oh, ternyata betul pembangunannya pada saat Belanda menjajah Indonesia. Fitri menemukan tadi di video. Ya, itu untuk apa katanya? Untuk akses apa tadi kata Fitri? Pemasukan makanan. Selain pemasukan makanan pasti apa lagi? Kendaraan, terus transportasi dan lain-lain seperti itu sih. Jadi kalau menurut Jaki maaf ya. Kalau menurut Jaki jembatan Cirahong tidak pernah runtuh tetapi sering diperbaiki karena itu adalah merupakan salah satu akses mendekatkan Kabupaten Tasik dengan Kabupaten Ciamis ya. Nah, pembangunannya pada saat apa? Penjajahan Belanda. Berarti itu termasuk pada sejarah bukan? Termasuk ya. Kalau kita lahir pada saat penjajahan Belanda tidak? Tidak. Kita sudah bebas, sudah merdeka. Tapi kalian merasa tidak kalau kalian masih ini sudah merdeka tapi kalian masih melakukan penjajahan? Contohnya bagaimana? Membuli. Nah, jangan ya. Jadi berarti kita apa bedanya waktu Belanda kesini? Berarti kita jangan membuli ya. Terus bagaimana Cindy, sudah cukup? Sudah? Nah, seperti itu ya Cindy. Nah, setelah kalian melihat video tentang jembatan Cirahong, terus tadi ada Cindy yang bertanya apakah pembuatannya zaman Belanda, apakah pernah runtuh, kemudian ditanggapi Jaki. Kita sekarang pada pembagian
kelompok. Nah, ada yang KPD nanti yang harus kalian isi lagi seperti kemarin ya. Kalian kan sudah mampu mengidentifikasi. Nah, sekarang kalian harus mampu menentukan. Nah, menentukannya salah satunya tadi tujuan pembelajarannya adalah menuliskan apa tadi? Gambaran umum. Terus Serapan panca indera. serapan panca indera. Nah, kelompoknya bagaimana? Mau dibagikan saja atau seperti kemarin satu jajan? Dibagikan ya. Awas yang rapi, Ibu coba lihat absen. Kita lihat ya. Langsung rapikan berarti. Kelompok pertama silakan langsung rapikan. Dita nanti bantu Ibu membagikannya ya. Kelompok pertama Manda, Jaki. Silakan pindah Jaki. Di sini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ketiga, keempat. Cindy, Azkia, Raisa. Silakan coba langsung dibereskan. Jangan menghalangi, nanti Ibu mau melihat. Kemudian kelompok 2 Syakira, Meisya, Zimi, Mary, Abija. Silakan Abija, pindah Abija. Tidak menghalangi nanti. Ayo silakan. Kita pindah dulu kita. Kelompok 3 Salwa, Piana, silakan. Larasati, Emilda, Evan, ya. Kelompok 4 Dipa, Alisa, Fitri, Amanda, Rangga. Oke, baik ya, sudah semuanya. Nah, sudah dibagi. Dita, tolong bantu Ibu membagikan KPD ini. Silakan kalian buka dulu buku paketnya. Silakan dibaca teksnya terlebih dahulu. Dibaca teksnya. Teksnya silakan dibaca. Bisa dilihat jika tidak ada di teks, silakan teks di layar ada ya. Silakan dibaca teks di layar juga. Kalau tidak kebagian, silakan baca teksnya, cermati apa yang menjadi sejarah di sana.
yuk. Jangan dulu pada pengisian harus dibaca dengan cermat terlebih dahulu. Ada? Nah, dari situ silakan baca. Dicermati baik-baik, dibaca. Baik, sudah? Beres? Beres. Sudah dicermati semuanya teksnya? Mari kita lihat teksnya apa yang ada pada LKPD itu. Sejarah jembatan Cirahong, ya. Sama. Kalau tadi hanya jembatan Cirahong, tetapi dijelaskan pada video pembelajaran ada sejarahnya juga. Nah, di sini langsung pada teksnya yaitu sejarah jembatan Cirahong. Ada, setelah kalian mencermati teks itu ada timbul pertanyaan apa? Iya, silakan. Silakan Jaki. Selain motor, apakah kendaraan lain bisa melintas di jembatan Cirahong? Ada pertanyaan dari teman kalian, selain motor, apakah ada kendaraan lain yang bisa melintasi di jembatan tersebut? Sebelum Ibu yang menjawab, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Iya, silakan Sakira. Ada pada paragraf terakhir, kendaraan beroda 4 boleh masuk asal bergiliran. Kendaraan beroda 4 boleh masuk asalkan bergiliran. Jadi selain kendaraan bermotor beroda 2 maksudnya ya, selain motor berarti boleh. Nah, ada lagi nggak tadi di teks beroda 4-nya itu ukurannya bagaimana? Harus kecil, ya. Berarti kalau truk bisa? Terus kalau apa lagi yang beroda 4? Selain truk yang besar? Gak ada? Tidak ada? Berarti yang boleh itu roda 4-nya seperti apa? Mobil? Mobil kecil. Nah, seperti itu Jaki boleh, tetapi harus bergiliran, ya. Bagaimana Jaki, sudah cukup? Masih? Ya. Oke. Selanjutnya, silakan Dita. Ketika kereta sedang melintas di atas jembatan, apakah aktivitas di bawah untuk kendaraan lain dihentikan, Bu? Oke, ada pertanyaan dari Dita. Ketika kereta api sedang melintas di atas jembatan Cirahong, ya, apakah di bawah boleh kendaraan lain melintas? Bagaimana? Tadi membaca teksnya ada jawaban seperti itu tidak? Boleh tidak? Misalnya kereta sedang melintas, di bawah juga aktivitas. Ada? Silakan. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Silakan Azkia. Ketika kereta melintas, kereta di bawah tidak boleh ikut melintas karena hanya menghilangkan beban semakin berat. Kereta di bawah, kereta di atas, kereta di bawah maksudnya bagaimana? Ketika kereta melintas di atas, Ketika kereta melintas di atas
tentukan bagaimana nanti apa yang dimaksud dengan gambaran umum, apa yang dimaksud dengan serapan indera. Silakan dibaca pada buku paketnya. Temukan sendiri. Informasi yang kalian dapatkan dari buku paket, silakan cocokkan. Nah, coba ini. Jadi apa saja yang harus kalian temukan, nanti harus kalian tentukan dan kalian tulis. Nah, yang pertama nanti kalian cari di LKPD yang harus diisi adalah gambaran umum. Gambaran umumnya itu yang pertama tadi apa yang sudah ditemukan di buku paket? Identifikasi. Ayo identifikasi siapa? Ya, Siti Salwa. Identifikasi silakan. Bagian ini mengandung informasi tentang identitas umum dari objek, termasuk nama, makna nama objek, asal muasal hingga sejarah umum objek tersebut. Untuk itu, 3 unsur pertama yakni nama, lokasi, dan
dari buku paket itu apa yang harus dicari? Kalian juga melihat ini. Yang harus dicari itu yang pertama ada apa? Nama objeknya. Kemudian asal muasalnya. Kemudian apa lagi? Sejarah umum objeknya. Itu di bagian gambaran umum apa? Identifikasi itu biasanya ada di mana? Di awal. Betul. Mengerti? Sudah paham ini? Nah, lanjut kepada gambaran umum yang kedua apa? Sebelum ibu lanjutkan pada tayangan Selandia yang kalian temukan di buku paket apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Siapa yang akan membacakan? Ya, silakan. Rangga. Gambaran umum. Deskripsi bagian. Bagian ini menggambarkan tentang sejarah tempat, keindahan tempat, pengumpulan tempat, kekurangan tempat tersebut secara mendetail sehingga pembaca mampu menangkap isi yang disampaikan penulis. Nah, di bagian deskripsi bagian ini berarti menentukan apa? Ayo, menentukan apa? Sejarah, keindahan, kekurangan tempat. Biasanya deskripsi bagian di mana? Di bagian tengah, ya, atau kedua, ya itu. Tadi diulangi, berarti identifikasi untuk bagian awal, ya. Kalau ini di bagian ya. Ulangi. Kalau identifikasi bagian awal. Kalau ini bagian inti pada teks deskripsi disebut deskripsi bagian. Yang terakhir pada gambaran umumnya apa? Simpulan atau kesimpulan. Ayo siapa? Jangan menambah lagi. Berapa kata? Kesimpulan. Bagian ini biasanya berisi tentang kesimpulan untuk cerita penulis untuk menggambarkan objek secara jelas dan merinci. Jelas dan merinci. Biasanya kesimpulan berisi seluruh cerita atau rangkaian. Rangkuman berarti itu di bagian apa? Akhir atau penutup. Oke, berarti baik gambaran umum itu ada berapa? 3. Yang pertama identifikasi di bagian awal. Kedua deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga kesimpulan biasanya penutup. Nah, itu yang nanti kalian cari sendiri. Mana nih yang bagian identifikasi? Mana nih yang bagian deskripsi bagian? Mana nih yang bagian kesimpulan? Lanjut kepada serapan indera. Serapan indera ini termasuk pada aspek kebahasaannya, ya. Yang pertama apa? Yang dapat dilihat. Artinya bagaimana coba? Mary, Amanda. Iya itu Amanda. Amanda, silakan. Mak, ya. Bertujuan untuk para pembaca seolah-olah dapat melihat tentang hal-hal yang disampaikan penulis pada teks tersebut. Pada teks tersebut berarti yang dapat dilihat seolah-olah pembaca dapat melihat. Contohnya ada yang paham? Ada yang tahu? Pesawat. Kenapa pesawat? Terbang. Kalau yang terbang? Burung. Pesawat. Itu bisa dilihat? Bisa. Bisa didengar nggak? Tidak. Tidak. Jadi bagaimana dong? Yang dapat dilihat itu yang bagaimana? Yang dilihat itu bagaimana? Coba nanti. Apa? Benda. Terus apa lagi yang dilihat? Objek. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang keduanya, setelah dapat dilihat apalagi? Ya,
gambaran umum sampai serapan paragraf. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sudah. Baik, kita langsung pada Ibu akan membimbing kalian pada pengisian LKPD. Ya. Di sana buka setelah teks. Apa saja yang harus diisi? Yang pertama itu ada gambaran umum. Tadi gambaran umum itu ada berapa? 3. Ya. Identifikasi. Nomor 2-nya ada serapan. Seolah-olah. Nomor 3-nya. Nomor 4-nya. Silahkan cari sendiri dari teks dan dari buku paket yang sudah kalian kumpulkan tadi informasi. Ya, silakan. Ayo bekerja sama, yang akan Ibu nilai itu kerjasama tanggung jawab. Dibaca, cermati kembali, teksnya juga dicermati kembali. Silakan mulai pengisian ya. Bagaimana? Ada kesulitan kamu coba dari tadi gambaran umum harus apa yang dibutuhkan? Apa yang harus ditentukan pada gambaran umumnya? Cermati dulu ya, cermati jangan salah mengisi kolom. Coba kerjasama, bertanggung jawab.
disimpulkan secara lengkap. Setelah pengisian itu disimpulkan, diteliti lagi. Jangan asal-asalan seperti mengidentifikasi. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Sudah? Cepat sekali. Tidak merasa kesulitan? Sudah. Gampang? Sudah. Wah, hebat ya. Ya, kelompok 1 silakan presentasikan. Sudah beres? Ya. Silakan yang lain, kelompok lain melihat kelompok 1 yang akan mempresentasikan siapa? Manda, silakan perwakilannya maju ke depan Manda. Di tengah Manda, silakan. Yang keras Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Dengan siapa? Man? Pada Ya, silakan Manda. gambaran umum, identifikasi kalimatnya. Warga Tasikmalaya. Keras Man. Warga Tasikmalaya tentu mengenal jembatan Cirambong yang berada di Desa Mangalulu, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Jembatan tersebut dibangun pada tahun 1893 oleh pemerintah Belanda dengan panjang 202 meter dan di atas aliran Sungai Citarum.
bagian? Coba dilihat. Tidak ada ternyata ya, Manda. Berarti harus dilengkapi. Ya, harus ada pada bagian penjajahan Belanda. Ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Kelompok 3, kelompok 4? Tidak. Cukup? Yang lain sama? Coba tadi tanggapan dari Jimmy dilihat lagi. Siapa tahu kalian belum melengkapi. Terima kasih Manda untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Berikutnya kelompok 2, silakan. Ya. Perwakilannya Sakira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan jawaban nomor 2. Seolah-olah dapat dilihat jembatan Cirahong dan kereta api. Kalimatnya, jembatan Cirahong adalah jembatan kereta api sepanjang 202 meter yang terletak di perbatasan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Marojaya, Tasikmalaya. Seolah-olah dapat dilihat jembatan dan sungai Citanduy. Kalimatnya, jembatan ini melintas di atas sungai Citanduy yang merupakan perbatasan dari kedua kabupaten tersebut. Seolah-olah dapat dilihat jembatan kereta api kendaraan bermotor. Kalimatnya, bagian atas jembatan berfungsi untuk lalu lintas kereta api, sedangkan bagian bawah jembatan berfungsi untuk lalu lintas kendaraan bermotor. Ya, berarti ada berapa yang seolah-olah dapat dilihat di sana menurut kelompok 2? 3, yaitu Jembatan Cirahong dan kereta api. berarti 2. Berarti berapa? Yang satu lagi kendaraan. Ya, berarti ulangi. Berarti yang dapat dilihat pada yang sudah diisi kelompok 2 ada berapa? 3. Apa saja? Jembatan kereta api kendaraan bermotor. Jembatan apa? Jembatan Cirahong. Cirahong, betul. Ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan Piana. ingin menanggapi untuk jawaban B. Ya. Nomor 2 di atas Sungai Citanduy bukan sungai saja. Terima kasih. Oh, Sungai Citanduy, bukan sungai saja. Jadi di kelompok 2 tidak menyebutkan nama sungainya, maksudnya seperti itu. Jadi dilengkapi kembali ya. Harusnya Sungai Citanduy. Dapat dilihat Sungai Citanduy? Apa yang dapat dilihat dari Sungai Citanduy? Air, ya betul ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin sebentar saya kira. Ada lagi yang ingin menanggapi? Cukup. Kelompok 4? Tidak. Kelompok 1? Kelompok? Sudah. Terima kasih Sakira. Nah, seolah-olah yang dapat dilihatnya itu tadi contohnya ada Sungai Citanduy. Apalagi? Ayo, kereta api. Tadi itu jawaban kalian terus? Nah, itu silakan. Kemudian nomor 3, silakan siapa? Kelompok 3 yang akan mewakili. Silakan Siti Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban nomor 3. Seolah-olah dapat didengar gemuruh air. Kalimatnya, gemuruh air Sungai Citanduy selalu terdengar jelas pada saat melintas. 2. Seolah-olah dapat didengar suara sirine. Kalimatnya, suara sirine kereta api menjadi salah satu pertanda aktivitas di jembatan Cirahong. Ya, seolah-olah dapat didengar. Berarti apa saja tadi? Gemuruh air. Gemuruh air, Suara sirine. suara sirine, gemuruh air. Bagaimana kalian kalau mendengar gemuruh air? Itu ya. Dapat dilihat gemuruh air? Gemuruh? Makanya berarti di sirine didengar. Betul ya. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Dita. Menambahkan gemuruh air di Sungai Citanduy selalu terdengar jelas pada saat kendaraan melintas. Terima kasih. Oh iya, berarti selalu terdengar jelas. Ya, ada yang menanggapi yang lain? Sudah, silakan duduk. Terima kasih. Berikutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Ya. Saya ingin mempresentasikan nomor 4. Seolah-olah dapat dirasakan. A. Ukuran sempit. Bukti kalimat ukuran jembatan yang sempit. B. Nyaman. Bukti kalimat pada Juli 2021 jembatan ini mendapatkan perawatan agar lebih nyaman untuk dilalui pengendara. Ya betul, berarti ada apa saja? Ukuran sempit dan nyaman. ukuran dapat dirasakan menurut kalian? Dapat. Ya, walaupun hanya dengan menyebutkan ukuran, tapi kita ikut merasakannya bahwa jembatan tersebut ukurannya sempit. Ada pembuktiannya. Kemudian yang kedua, Nyaman. rasa nyaman. Ada yang ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan. izin menanggapi jawaban. Ya. Pas masih kurang lengkap di sana ada kata sempit yang menunjukkan seolah-olah dapat dirasakan. Terima kasih. Betul ya, seolah-olah dapat dirasakan. Silakan duduk Rangga. Ya baik, terima kasih. Nah itu LKPD kalian sudah mengisi secara kelompok. Silakan dikumpulkan pada Dita. Silakan Dita dan kembali kalian membereskan lagi kelompoknya. Ayo kembali lagi. Silakan dikumpulkan Dita. Ayo, sudah dikumpulkan. Ya. Oke, Pak. Baik, bereskan itu. Ayo. Ayo duduk kembali, Fitri. Nah. Berarti kalian sudah mampu menuliskan tadi gambaran secara umum. Kemudian kalian mampu juga menuliskan serapan yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, kita merefleksi bagaimana hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dari teks deskripsi hari ini bagaimana? Mudah dipahami. Mudah dipahami apa? Yang mudah dipahaminya tadi tentang gambaran umum. Terus yang menyenangkannya di bagian mana? Video. Jadi kalian sudah pernah ke jembatan Ciraos? Belum. Ya, nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke jembatan Ciraos. Ya. Syukur kalau kalian merasa senang, mudah-mudahan ke depannya semakin semangat. Bagaimana semangatnya? Nah, tadi sudah secara kelompok, Ibu ada LKPD secara mandiri. Kalian harus, katanya tadi semangat, katanya tadi mudah dipahami. Berarti bagian individu kalian harus bisa mengisinya ya. Silakan Ibu beri waktu untuk mengisi LKPD mandiri ya. Kita tolong bantu Ibu membagikannya. Yang sudah dibagikan langsung dibaca dan langsung diisi. Namanya terlebih dahulu kelas ya. Langsung. Ayo. Dicermati. Di situ teksnya adalah sejarah alun-alun kota Tasikmalaya. Coba dibaca dulu sejarah alun-alun kota Tasikmalaya. Namanya jangan lupa, namanya diisi dulu nama.
sudah beres, silakan. Yang sudah beres, silakan. Saya kira sudah. Anda sudah? Ayo. Raisa sudah? Cindy? Sudah. Bija? Masih? Sudah. Amanda? Sudah. Ya. Sudah belum, Mesya? Kita tolong bantu yang sebelah sana. Silakan. Iya. Nah, berarti sudah juga mengerjakan tesnya ya. Mudah tidak? Mudah. Bagaimana tentang alun-alun Tasikmalaya? Sudah pernah ke sana? Sudah? Ada yang belum pernah ke alun-alun Tasikmalaya? Rangga belum? Belum? Ayo sama ibu ke sana ya. Iya. Yuk. Ayo. Ayo. Terima kasih. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah mampu dalam menuliskan gambaran umum, dalam menuliskan serapan Pancasila. ya. Kemudian kita mampu mencapai menentukan isi teks Deskripsi. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya masih berkaitan tentang teks deskripsi. Coba dilihat, ada apa yang nanti di minggu berikutnya, di pembelajaran berikutnya yang harus kalian capai. Ada pada 3.2, lihat di sana. Coba, siapa yang ingin? Silakan, ini udah. 3.2 itu apa? Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dapat didengar dan dibaca. Berarti untuk minggu berikutnya tentang menelaah struktur dan aspek dan unsur kebahasaan. Tentang apa? Teks deskripsi. Nah, untuk hari ini kita beri tepuk tangan dulu kepada yang semangat, yang sudah menjawab dengan baik, yang sudah menanggapi dengan semangat, dan yang sudah presentasi tadi yang telah berbicara. Terima kasih sebelumnya. Terus selalu semangat. Di rumah hafalin lagi ya, hafalkan ya. Jangan hanya udah karena pelajaran ini sudah dikerjakan, karena pelajaran ini sudah dijelaskan sama ibu, sudah dikerjakan, tapi kalian di rumah tidak menelaah kembali, tidak mengidentifikasi kembali, tidak menuliskan kembali. Jangan ya, harus tetap belajar. Ingat, untuk menuju kesuksesan kita harus rajin bersungguh-sungguh. Ya, silakan kita sebelum mengakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu kita. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, amin. Sekali lagi, Ibu tekankan jangan ada yang bolos, jangan hanya mengandalkan apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu berikan saja, tetapi kalian harus mencari di rumahnya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kita nanti menjelang mau kuliah SMA gitu ya, karena pelajaran apapun bakal bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.